Ya, sekarang kita lanjutkan materi kita dari Pak Abdul Yadi ya. Jadi saya minta kepada anak-anak semua ini mulai apa ya, kita belajar, karena ini kalau kita bayar ini mahal ya. Nah, jadi jangan karena kita ini itu mudah. Pak Abdul Yadi ini dia 10 tahun dia dulu tuh sampai dapat seperti ini, dia cerita sama saya kan. Nah, sekarang dia mau coba bagaimana di tempat kita ini ada yang bisa meneruskan. Wah, dan kawan-kawan ini di industri itu bersyukur sekali katanya kalau Pak Abdul Yadi bisa mendokumentasikan pemikirannya itu. Nah, sekarang kan sudah dimulai ini kan. Nah, ditolong betul-betul 2 jam ini saya minta aktif, kemudian apa saja yang kita mau tanya silakan bisa lah Pak tanya. Nah, kalau saya nanti nggak bisa jawabnya itu, tapi kalau Pak Abdul Yadi ya itu dia banyak pengalamannya dari sisi manapun bisa nanti dijelaskan. Ya, tolong aktif, kemudian kameranya juga dibuka. Kami nggak tahu kalian di sini nanti seperti apa, tapi kita kan sudah dewasa ini ya. Jadi siapkan keperluan-keperluannya kalau ngantuk, kopi apa segala macam ya. Oke ya, bisa kita mulai ya. Ya Pak Dul, silakan Pak Dul. Baik, langsung saja dipersilakan oleh Pak Dul melanjutkan materi kita yang baik, terima kasih ya. Jadi hari Rabu malam yang lalu kita sudah mencoba membuat sebuah fungsi sederhana, terus mengenal apa yang disebut dengan preproses begitu ya, proses find and replace kan, mengganti, lalu kita sudah bisa membuat makefile, lalu sudah mencoba dengan argumen. Nah, di akhir sesi kan ada yang bertanya, kalau kita start dari yang awal sekali, ya hari ini kita akan mulai dari start yang paling awal. Dan yang akan kita periksa pertama adalah memori ya. Bentar, saya share screen dulu. Kalau di belajar mikroprosesor itu kan pasti mengenal peta memori kan ya? Iya pasti itu. Kalau kita belajar perangkat selalu kita mengenal peta memori. Nah kalau dalam komputer pertama kali yang harus dipikirkan adalah arti sebuah proses. Ya. Misalnya saya punya sebuah program, misalnya Google Chrome lah, internet browser. Google Chrome itu kan sebuah program yang letaknya di hard disk atau di SSD atau di manapun media simpan ya. Itu belum menjadi proses, tapi ketika Google Chrome itu di launching, diaktifkan, barulah disebut proses. Jadi sebuah program bisa saja dijalankan sampai 2 atau 3 berbarengan begitu kan. Artinya sebuah program bisa saja menjadi banyak proses. Setiap proses itu oleh sistem operasi, mau Linux, mau Windows, akan diberi peta memori. Ini saya tampilkan dulu peta memori yang khas ya. Coba dulu. Nah ini sudah terlihat ya. Ini slideshow start from. Nah seperti ini. Jadi ini adalah tipikal ya. Biasanya peta memori seperti ini. Untuk di Linux dia penataannya seperti ini. Yang paling atas itu 0000 itu alamat paling rendah. Ini diumpamakan sebelah kiri ini untuk komputer 32 bit. Dan sebelah kanan adalah 64 bit. Jadi kalau membedakan 32 bit dengan 64 bit, yang pertama kali itu adalah ini lebar banyaknya bit untuk halaman ya ini. Kalau 32 bit kan berarti sekitar 4 giga ya. Kalau 64 bit itu besar sekali tuh. Sekitar berapa terabyte tuh ya. Jadi ini menunjukkan lebar alamat. Kalau di mikroprosesor bus alamat ya, bus address ini 32 bit atau 64 bit. Penataannya seperti ini, daerah paling setiap proses yang di launching. Misalnya program kita kemarin ya, latihan 0 itu akan memperoleh jatah tempat memori seperti ini. Ada pertama kode itu untuk
tempat executable program kita. Jadi cara kerja komputer itu memisahkan antara perintah dan data. Perintah itu disimpan di segmen kode atau disebut juga segmen teks. Sedangkan data itu diletakkan tersebar. Ada yang di segmen data, ada yang di segmen bernama BSS, ada yang di heap, lalu ada yang di tag. Sedangkan yang di share library ini berisi kode-kode program yang sekarang belum dijelaskan sih, yang disebut share. Kalau di Windows itu yang pengguna Microsoft Windows biasanya kan mengenal DLL ya. Dynamic Library Linking itu adalah sebuah library yang di-share berbagi pakai dengan semua program. Jadi satu library bisa di-share oleh banyak program dan kodenya ditempatkan di area share library. Jadi seperti ini, ada berapa segmen kode, data, BSS, heap, dan stack, lalu ada share library. Karena kita pertama kali belajar fokus pada data, yang akan kita fokuskan adalah pertama kali di area stack ini. Nah, kemudian kalau saya lihat di layoutnya, nah ini dia. Nah seperti ini, coba slideshow setting, coba start from current slide. Nah saya umpamakan yang 32 bit address dulu. Jadi banyaknya memori itu 4 GB. Jadi memori itu diumpamakan laci ya, laci bersumpuk lemari bersusun, lalu tiap lacinya itu berisi 8 bit. Ya kan, jadi tiap kalau ditarik lacinya itu isinya 8 bit gitu kan. Jadi demikian bertumpuk, satu alamat memori itu berisi 8 bit. Makanya satu alamat memori disebut berisi 1 byte. Kalau ada 4 giga alamat, masing-masing alamat menyimpan 1 byte, berarti disebut 4 GB. Nah, ini bayangan kita kan kalau belum mengenal bagaimana komputer bekerja, pikiran kita seolah-olah begini. Setiap proses itu mendapat jatah memori. Setiap proses ya program yang di launching akan diberikan jatah memori dan itu langsung dipetakan ke alamat fisik gitu. Seperti ini. Jadi kalau misalnya komputernya ada memori 4 GB, terus proses yang jalan dapat jatah 4 GB. Pertanyaannya kalau komputer kita RAM-nya 2 GB, 2 GB. Nah ini saya tanya ya, ada yang bisa bantu menjawab nggak nih? Kalau komputer saya RAM-nya terinstal 2 GB, sebuah proses akan mendapat berapa byte tuh jatahnya? Anggaplah 32 bit dulu ya, yang lebih kecil. Kalau 64 bit bilangannya kebesaran. Jadi dalam sistem operasi 32 bit, itu kan maksimum 4 GB memori yang bisa digunakan. Tetapi laptop saya hanya ada 2 GB. Lalu saya jalankan misalnya Microsoft Word gitu ya, jalan. Di Microsoft Word itu dapat jatah memori berapa banyak? Pertama, apakah dia dapat 2 GB sebagaimana adanya fisikal? Kedua, atau Microsoft Word itu tetap dapat jatah 4 GB? Nah, silakan tuh yang mana satu, bantu jawab. Ini lebih baik diskusi gini ya. Gak apa-apa, tebak-tebak aja. Jadi saya ulangi soalnya. Saya punya komputer dengan sistem operasi 32 bit. Nah, lalu terpasang di komputer saya RAM 2 GB. Padahal kalau 32 bit kan sebenarnya bisa sampai 4 GB tuh. Karena terpasang 2 GB, lalu saya jalankan Microsoft Word. Apakah Microsoft Word itu dapat jatah 2 GB atau 4 GB? Nah, gitu. Silakan tebak tuh. Lalu dilanjutkan lagi. Kalau Microsoft Word tadi sedang jalan, kemudian bersamaan dengan itu saya jalankan pula Microsoft Excel. Bagaimana? Apakah berbagi gitu maksudnya? Microsoft Word 2 GB, Microsoft Excel 2 GB,
Atau karena RAM-nya hanya 2 GB, hanya 2 GB, apakah berarti berbagi pakai? Microsoft Word-nya 1 GB, Microsoft Excel-nya 1 GB. Yang mana tuh seperti itu? Berbagi paket. Berbagi pakai. Jadi dapat berapa tuh? Sesuai kebutuhan, Pak. Sesuai yang diprogram sama developernya gimana, Pak? Soalnya kan kalau di Ya. Ya gimana? Ya. kalau di Chrome semakin tabnya dibanyak buka, RAM-nya semakin banyak dipakai gitu. Iya. Maksud saya maksimumnya. Lihat dari pertanyaannya itu kan Iya. 2 atau 4 itu tadi pertanyaannya. Iya. Ya. Maksimumnya berapa tuh? Dari 2, Pak. 2 GB. 2 GB. 4, Pak. Ada yang 4, ada yang 2. Soalnya kan karena kan sistem bit ini kan kayak sistem lemari ya. Jadi Iya. kalau memang dibuka satu itu emang dia kalau maksimum itu ya terbuka semua gitu, Pak. Walaupun memang gitu. tidak mencukupi RAM-nya itu. Tetap Iya, dia iya. menyediakan space 4 GB, Pak, menurut saya. Oh, jadi dapat 4 GB ya? Iya, iya. Kalau ada 2, Word sama Excel jalan bersama, apakah masing-masing dapat 4 GB atau 2 GB, 2 GB? Baiklah ya, jadi saya jelaskan saja. Meskipun RAM-nya 2 GB, nah sebuah proses itu misalnya Microsoft Word yang di launching ya. Jadi proses itu tidak sama dengan file program. Kalau file program tidak di launching itu belum jadi proses. Ketika sebuah program di launching menjadi proses, dia akan dapat jatah memori untuk 32 bit, itu tetap dapat 4 GB meskipun RAM-nya 2 GB. Ya, kalau misalnya 2 GB penuh, kemana perginya? Kan sebuah program dapat jatah 4 GB ya. Kemudian RAM-nya penuh 2 GB itu. Itu kemana menyimpannya? Nah, itu yang akan kita bahas sebelum kita latihan coding ya. Jadi tiap program itu, tiap proses itu mendapat jatah, kalau untuk 32 bit artinya 4 GB. Kalau ada 2 proses jalan bersama, Word maupun Excel gitu, tetap semuanya dapat 4 GB, tidak berbagi. Maksimum bisa 4 GB. Adapun kalau komputer sama sekali sudah tidak mampu, itu akan muncul error. Biasanya kan selalu gitu kan. Dia diberi jatah 4 GB, lalu sistem komputernya tidak mampu mendukung itu, nanti ada out of memory, ada pesan gitu. Nah, saya lanjutkan lagi. Ini kalau misalnya address space-nya seperti ini, antara proses peta memori proses dipetakan satu dengan address space, ini jadinya seperti ini gambarnya. Nah, kalau saya lanjutkan lagi, nah ini kalau misalnya 32 bit prosesnya sedangkan RAM-nya 2 GB. Ini seperti apa nih jadinya? Jadi kejadian seperti ini. Nah, ini. Anggaplah full ya 2 GB-nya. Lalu si proses yang warna coklat ini masih mau melanjutkan dengan menyimpan data di atas 2 GB. Apa yang terjadi itu? Seperti ini. Pasti crash ya. Crash. Komputernya tidak mampu. Itu kalau peta memori proses adalah physical memory adalah sama dengan physical memory. Jika demikian maka akan mudah crash. Terus mengatasinya bagaimana? Nah, ini sebelah kiri adalah proses, peta memori suatu proses, sebelah kanan yang hijau adalah RAM yang tersedia. Jadi caranya tidak langsung, tidak seperti ini ya. Langsung dipetakan ke physical memory, tapi melalui sebuah halaman, page table namanya. Jadi dipetakan seperti ini, misalnya ada V0 di sebelah kiri ya, membutuhkan memori fisikal untuk menyimpan data. Nah, ini V1, misalnya V1 dulu, ini akan diletakkan di physical 0. Jadi ini lokasi V1, ini akan ditempatkan yang masih kosong P0. Kalau misalnya berikutnya V0, maka diletakkan di P1. Demikian seterusnya.
Bagaimana kalau VN ini minta jatah physical memory padahal sudah penuh memorinya? Maka yang dilakukan adalah seperti ini. Ini tidak ada tempat kan, tidak punya tempat lagi, maka dicari physical memory yang paling jarang diakses, paling lama tidak diakses, LRU ya, least recently used. LRU itu least, LEAST, least gitu, least recently used, yang paling jarang digunakan. Artinya kita jarang menggunakan area memori itu, dia akan disimpan, dipindahkan ke hard disk. Seperti itu. Nah, itu dipindahkan ya. Karena V1 rupanya V1 itu idle. Lama tidak diaktifkan, idle gitu. Maka datanya disimpan ke hard disk sehingga physical 0 kosong kan. Nah, seperti itu. Jadi VN ini dapat jatah di V0. Nah, yang V1 disimpan ke hard disk. Ini karena berpindah begitu, berpindah ke V1 itu disebut dengan swap ya. Swap itu apa namanya, berpindah tempat. Nah, kalau V1 butuh data gimana V1 nih? Padahal dia ada di hard disk. Maka ini yang paling jarang dipakai, diletakkan di hard disk dan kembali ke sini. Jadi proses bolak-balik antara hard disk dengan memori itu disebut swap. Kalau di Linux ada partisi swap, kalau di Windows ada virtual memory ya namanya ya. Kalau kenapa program saya setelah makin lama makin lambat, barangkali RAM-nya penuh sehingga sering swap antara hard disk dengan memori, itu membuat jadi lambat. Jadi seperti itu ya. Jadi kita tidak menggunakan physical address space, tapi setiap proses akan punya virtual address space namanya. Jadi bukan setiap data kita langsung ke physical address, tapi ke virtual address space. Nah, seperti ini. Misalnya ada physical address-nya sebelah kanan ya. Kemudian ini sebelah kiri ada dua proses 1 dan proses 2. Nah, ini pertama disimpan, dapat tempat di situ. Kemudian yang kedua, nah gitu ya. Artinya begini, kedua proses itu akan memperoleh virtual memory dan misalnya untuk contoh ternyata alamat virtualnya 1000 untuk proses yang warna coklat. Ini mendapat tempat di fisikal yang berbeda dengan proses 2, meskipun proses 1 dan proses 2 sama-sama menempatkan data di alamat memori nomor 1000, meskipun sama secara virtual, tetapi secara fisikal berbeda, tuh kan. Yang warna coklat menyimpan data di alamat virtual 1000, lalu dipetakan ke bawah sini. Kemudian yang proses 2 menyimpan data di alamat 1000, dia diletakkan di tempat yang berbeda. Jadi secara fisik berbeda, meskipun secara virtual proses-proses ini sama address-nya. Ya itulah untuk pembukaan. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Begitu cara si memori di manage, manajemen memori di komputer. Pak, yang sistem memori swap tuh hanya di Linux ya, Pak? Penggunaannya ya, Pak? Sistem operasi. Di Windows juga sama, cuma beda nama saja. Kalau di Windows apa namanya ya? Virtual Memory Manager kalau nggak salah ya. Ada hard disk yang dijadikan virtual memory. Rasanya ada. Di Windows juga sama. Terus Pak, yang kayak tadi penjelasan Bapak buat aplikasi yang dibuka terus dipindahin, itu taunya dia idle aplikasi itu, apa memang sistem langsung mendetek dia lagi idle lalu dipindahkan ke swap kita, atau gimana Pak? Ya, jadi si kernel kan kalau di sistem operasi itu ada 2 lapis ya. Ini paling dasar itu hardware. Yang langsung bersentuhan dengan hardware itu softwarenya disebut kernel. Itu langsung mengatur hardware. Lalu di atas kernel itu namanya user space, yang seperti kita berhadapan dengan ini aplikasi itu user space. Jadi pendeteksian least recently used, tempat memori yang paling
jarang digunakan itu kernel yang mengatur. Ada struktur datanya nanti kalau kita mau lebih dalam lagi, di belakang layarnya itu ada struktur data. Gitu. Apalagi Linux pakai bahasa C. Itu kalau kita rajin-rajin membuka kode kernel itu ada struktur data, salah satunya ya waktu kan. Kapan terakhir dia diakses itu. Berarti berdasarkan waktu aja ya Pak ya, aplikasi itu nggak disentuh tuh berapa lama baru dipindahkan ke swap kita ya Pak ya? Iya. Nanti lebih tepatnya kalau menggali lebih dalam ya, tapi barangkali tidak semua orang mau menggali lebih dalam sih. Tapi kalau ada waktu bisa buka-buka kode gitu kan. Bisa lebih tahu, apalagi kalau Linux terbuka kodenya. Iya Pak. Itu aja Pak. Nah, ini saya lanjutkan lagi. Bagaimana kalau shared library? Tadi virtual address-nya 1000 ya. Itu diletakkan di tempat yang berbeda meskipun dua proses menggunakan virtual address yang sama 1000 dan 1000. Bagaimana kalau shared library? Virtual address yang warna coklat ini ingin mengakses memori di alamat virtual 500. Nah, di situ diletakkannya tempat yang shared gitu. Lalu bagaimana yang warna biru? Ingin mengakses shared library, tapi menurut proses 2, shared library itu berada di alamat 600. Ini berbeda contohnya ya. Proses 1, shared library berada di alamat 500, dan proses 2 ini 600 dari sudut pandang proses 2. Nah, itu dipetakan ke physical memory yang sama. Jadi meskipun berbeda alamatnya, itu kalau shared library itu dipetakan ke alamat yang sama. Dengan demikian secara fisikal bisa hemat kan. Itulah manfaatnya kalau kita menggunakan shared library. Jadi menghemat penggunaan alamat fisikal ya. Bayangkan kalau bukan shared, masing-masing punya memori, semakin penuh memori kita tuh. Itulah gunanya library. Kalau DLL kan apa singkatan DLL di Windows tuh? Dynamic Linking Library, itu gunanya untuk di-share tuh di area ini. Kalau di Linux namanya SO, Shared Object. Nah, seperti itu. Oke, kemudian apalagi ya? Nah, ini nggak usah dulu. Kemudian saya lihat layout. Nah, seperti ini jadinya nih. Jadi kalau yang ini adalah physical memory yang tengah, lalu ada proses 1 dan proses 2 beriringan, jalan bersama. Pertama, area kernel itu akan di-share di sini. Kernel itu artinya tiap proses itu akan memiliki area memori yang bisa mengakses kernel. Kemudian seperti mengambil waktu, misalnya ngambil jam gitu ya. Misalnya komputer kita ambil waktu, atau yang suka program PHP kan ada time gitu, atau yang suka browsing pakai JavaScript ada date gitu kan, bikin date ngambil waktu, atau pakai C juga ada pengambilan waktu, itu menggunakan kode kernel. Kemudian ini ada user area yang warna hijau, ini dipetakan untuk proses 1, ini namanya privat ya. Yang user area ini privat, karena hanya dimiliki proses 1 dan proses 2 tidak bisa mengganggu. Kemudian untuk warna biru ini area privatnya, dan untuk share library ini berbagi pakai. Jadi seperti ini dipetakannya. Jadi untuk proses ini berlaku virtual memory, bukan physical memory. Jadi itulah jawabannya, meskipun kalau saya buat misalnya RAM saya 1 GB, sistem operasi 32 bit, tetap saja program saya itu mendapat jatah 4 GB gitu, tidak tergantung physical memory. Nah, seperti itu penjelasannya ya. Nah, ini yang tadi. Baiklah, kita kalau tidak ada kita akan mulai praktek. Ini pendahuluannya tadi. Nanti yang presentasi ini bisa saya bagi, saya kirim ya. Ini formatnya pakai apa? Aplikasinya menggunakan LibreOffice. LibreOffice Impress ini seperti kalau di Microsoft Windows itu PowerPoint. Saya pakai LibreOffice itu ya karena open source. Kedua juga kalau misalnya dana kita tidak cukup untuk membeli lisensi Microsoft Office, nah ini lisensinya gratis. Lisensinya Rp0 kalau LibreOffice. Ada juga LibreOffice untuk Windows.
bisa diinstal. Ini saya pakai LibreOffice. Dan dia kompatibel dengan Microsoft Office, tapi tidak semua ya. Ada beberapa yang kompatibel bisa dibuka di Microsoft Office. Nah, baiklah itu penjelasan tentang pengaturan memori. Baik, saya langsung saja ke terminal. Ini saya login dulu ya. Ini karena saya Fedora, jadi supaya sama dengan adik-adik, saya harus pergi ke Debian atau Ubuntu. Nah, itu dia. Nah, sudah selesai. Saya buka 2 terminal. Nah, ingat ya, kalau PWD itu artinya menampilkan di layar lokasi direktori. Nah, ini Home Abdul. Home Abdul itu berarti home directory milik saya. Kemudian kalau kita mau melihat isinya, list seperti ini. Kalau menggunakan tree, saya batasi levelnya 1 misalnya seperti ini. Kalau saya buat levelnya 2, berarti seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini latihan. Jadi saya baru punya latihan 0 praktek minggu yang lalu. Kebiasaannya kalau baru pertama kali menggunakan Linux yang masih canggung itu berpindah-pindah direktori, itu persoalan pertama tuh. Itu yang harus dilatih sering kali. Untuk programmer sih seharusnya berbeda dengan user ya. Programmer dan user beda. Kalau user barangkali tidak terlalu teknis, tapi kalau elektronika itu orang elektronika itu lebih bagus untuk belajar program sebetulnya. Arahnya udah benar. Karena mulai dari hardware. Jadi kita sudah punya direktori latihan, kemudian PWD-nya adalah Home Abdul. Jangan lupa pindah direktori latihan. Kemarin ada yang bikin proyeknya juga bukan di dalam direktori latihan. Ini ya, PD latihan, atau kalau mau menulisnya secara absolut berarti seperti ini. Nah, seperti itu ya. Berarti kalau PWD sekarang sudah berada di Home Abdul latihan. Di sini baru ada 1 proyek namanya latihan 0. Ini hari Rabu yang lalu. Sekarang saya mau buat latihan 1. Mkdir latihan 1. Nah, seperti itu. Sehingga kalau saya buat paket tree, nah gitu ya. Ada 2 subdirektori, latihan 0 dan latihan 1. Nah gitu ya. Silakan ini bagi yang di depan komputer langsung aja dikerjakan. Jangan sampai keliru menempatkan direktori ya. Oke, nah kalau sudah saya pindah ke latihan 1. CD saya gunakan absolut aja. Ini kalau mau ngetik cepat tidak perlu ngetik semuanya, misalnya AB lalu saya tekan tab gitu, nah, otomatis tuh. LA saya ketik tab, masukkan. Satu lagi LA, ini ada 2 pilihan, berarti latihan 1. Nah gitu, sehingga kalau PWD sekarang posisinya sudah benar nih, ada di Home Abdul latihan 1. Benar ya? Nah seperti itu. Ini persiapannya adalah seperti ini, mempersiapkan direktori. Apa di sini ada yang ditanyakan tentang membuat direktori? Di rajin-rajin latihan pindah direktori itu akan sangat bermanfaat untuk karir adik-adik semua. Kalau suatu saat dicari, kalau server di seluruh dunia itu
mayoritasnya Linux sih sebetulnya. Kalau front end berbagi antara Microsoft Windows dan Macintosh ya. Linux sedikit pangsa pasarnya. Tapi kalau untuk server itu mayoritas Linux. Jadi kalau nanti kerja ngurusi server ya seperti ini, pindah-pindah directory. Baiklah ya, saya buat kodenya touch main.c. Sehingga ini ada sebuah file masih kosong, lalu saya edit. Nah, seperti ini. Karena kita akan menampilkan di layar, saya buat include stdio.h. Masih ingat ya minggu yang lalu kenapa kita menginclude? Karena kita akan menjalankan perintah printf menampilkan informasi di layar dan setiap perintah harus ada deklarasinya terlebih dahulu dan deklarasi itu ada di dalam include stdio. Nanti ada yang bertanya, seharusnya sih ada yang bertanya, kalau stdio cuma berisi deklarasi, lalu source code printf-nya sendiri ada di mana? Nanti itu dijelaskan ya, nggak usah sekarang. Seperti ini. Kerangka dasarnya seperti ini ya. Jadi ARGC itu adalah banyaknya kata yang diketik ketika menjalankan program, sedangkan kata yang diketiknya sendiri berada di array string. Oke, saya buat sebuah bilangan. Jadi kalau membuat program itu, saya sering bertanya, apalagi elektronika, mestinya sih pertanyaannya kritis tuh. Kalau saya punya bilangan 2 buah, 1 dan 2 dijumlahkan begitu ya, angka 1 dan angka 2 dapat 3. Berarti kan ada 3 bilangan tuh, angka 1 dijumlahkan angka 2 dapat angka 3. Ketiga-tiganya diletakkan di memori. Pertanyaannya sebuah bilangan bulat itu perlu berapa byte? Ada yang ini menyanggah, buat apa Pak itu katanya mengukur-ngukur byte. Hari ini kan tidak relevan bertanya berapa byte gitu. Ada yang menyanggah begitu, nggak mau belajar. Tapi kalau pernah membuat program dapat pekerjaan merekam smart card, tahu smart card ya? Kalau kita dapat pekerjaan merekam smart card, itu harus tahu berapa byte yang akan disimpan di dalam smart card itu. Go byte by byte bahasa Inggrisnya. Kita per byte ngitungnya. Jadi penting, makin kita bersentuhan dengan perangkat, makin harus mengenal byte. Bahkan di database server itu, server database, itu para developernya mengurusi byte demi byte loh. Tiap byte itu diperhitungkan. Nah, jadi kalau saya punya sebuah bilangan bulat bernama A, bilangan bulat tipe datanya apa ya? Saya buat char aja. Char itu bilangan bulat berukuran 1 byte. Char itu. Jadi char adalah bilangan bulat berukuran 1 byte atau 8 bit ya. Ini persis 1 laci dalam memori itu. 1 laci dalam memori itu char. Kemudian variabelnya saya beri nama A gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau yang diberi dua slash seperti ini artinya komentar, tidak di compile ya. Seperti itu berarti saya punya sebuah bilangan bulat berukuran 1 byte. Oke. Sampai sini ada pertanyaan cara mendeklarasikannya. Ini disebut deklarasi. Nah, arti deklarasi kan karena diserap dari bahasa Inggris kan mendeklar, menyatakan gitu kan. Menyatakan ada sebuah variabel bernama A, ukurannya 1 byte. Itulah deklarasi itu. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang deklarasi? Barangkali yang bikin program seringkali Pak kan char biasanya buat string, tidak selalu.
char itu bilangan bulat loh, bukan string. Kalau berbentuk array bisa diperlakukan sebagai string. Kemudian Saya mau nanya Pak, ya, buat char itu bisa dilakukan penjumlahan nggak Pak? nanti Apakah- kita coba. Kalau bilangan mestinya bisa. Saya buat 2 ya. Char lagi. Nah, Kalau gitu. Lalu, string kan dijumlahin jadi 4 tambah 4, stringnya jadi 4. Kalau iya. char gimana? Iya, sebetulnya yang lebih tepat itu string bukan dijumlahkan ya, tapi dikonkatenat namanya, disambung. Ya, jadi Iya kayak gitu Pak. simbol Disambungkan plus. gitu. Iya, ada yang pernah belajar C++ nggak? Ini bagus di penjelasannya nih. Atau belum? Udah Pak. Nah, kalau yang belajar C++, sekalian saya jelaskan ya. Misalnya kalau string dengan string digabung simbolnya plus kan? Iya Pak. Yang paling Di gampang. simbolnya plus. Untuk Bilangan- concatenate. Iya, bilangan dengan bilangan juga simbolnya plus. Tapi resultnya, operasinya kan berbeda ya. Kalau meskipun simbolnya sama plus, itu beda kalau string dengan bilangan. Itu kalau dalam C++ disebutnya apa kayak gitu tuh ya? Operan, Pak. Abstraksi. Oh, bukan. Abstraksi dia. Jadi abstraksi simbol plus itu abstraksi tergantung ditafsirkan dari sisi mana gitu. Kan ada kalau C++ kan ada enkapsulasi, apalagi tuh? Enkapsulasi, abstraksi, polimorf, satu lagi apa tuh? Inheritance ya. Pak. Iya, Ya, berarti inheritance. mulainya sebenarnya enkapsulasi, inheritance dulu, baru polimorf, baru terakhir abstraksi. Nah, penggunaan simbol plus tadi bagi saya sih termasuknya abstraksi itu. Jadi simbol plus itu bisa ditafsir sesuai data apa yang dioperasikannya. Nah, untuk C++ saya buat seperti ini. Coba ya. A saya isi dengan berapa? 10. B diisi berapa? 20 ya. Lalu C adalah A plus B gitu ya. Nah, Ya Pak, gitu Pak. iya. Kalau char itu 1 byte. Kalau 1 byte itu anggaplah bilangannya antara positif dan negatif ya. Bilangan bertanda. Berarti paling rendah negatif berapa? 127 ya. Ya Pak, 127 sampai plusnya segitu juga Pak. Bukan 128 tertingginya. Nanti lah, pokoknya antara itu. Tapi kalau yang tak bertanda, bilangan char yang tidak bertanda itu antara 0 sampai 255. Nah, jadi kita waktu mendesain program pikirkan itu. Apakah bilangan ini direncanakan bertanda negatif atau tidak? Kalau tidak, 0 sampai bilangan positif, baiknya pakai char yang tidak bertanda. Jadi char ini ada 2, char yang bertanda seperti ini, ada lagi yang char tidak bertanda. Tapi malam ini kita char dulu aja lah ya. Nah seperti ini, lalu saya tampilkan nih. Printf berarti nilai berapa? Hasil jumlah, gitu ya. Hasil jumlah atau jumlah aja. Jumlahnya sama dengan persen, bilangan bulat itu simbolnya D. Seperti ini. Itu ya. Nah, seperti ini. Lalu saya simpan W. Dah, gitu aja dulu pertama programnya. Ini kita mulai dengan yang sederhana ini dulu ya. Pak, mau nanya Pak. Iya. Itu kalau kita cuma panggil D-nya itu tanpa inisialisasi si C itu di belakangnya itu tetap tahu dia bahwa yang bakalan diisi di persen D itu nilai C. Iya. Lupa, iya benar. Harusnya C di sini, benar-benar. Iya, saya salah ngetik. Terima kasih ya. Salah ngetik. Jadi harusnya persen D, lalu benar di sini apa yang mau diberikan ke persen D. Ya benar, ya. Terima kasih. Jadi untuk mengisi persen D ini saya gunakan nilai C. Jadi cara membacanya persen D ini akan diganti dengan berapapun nilai C gitu ya. Nah, ya benar. Oke, nah
Saya sebelah kanan saya gunakan untuk supaya membiasakan Makefile ya, supaya membiasakan Makefile saya buat seperti ini. Makefile ya seperti ini, kosong ukurannya ya. Saya buat Makefile. Jadi diawali dengan kita bergerak dari kanan ke kiri ya, kalau dari diagram minggu yang lalu. Hasil akhirnya adalah lat1, nama executable-nya. Lat1 ini membutuhkan main titik 0 gitu ya, untuk dijadikan lat1. Lalu cara membuatnya adalah GCC minus O lat1 minus W all, kemudian main titik 0. Oke. Kemudian main titik nolnya sendiri bergantung pada main titik C. Kemudian, nah seperti ini. Jadi ya, Makefile ini. Dalam prakteknya semua project itu kalau kita download isinya Makefile. Kita tinggal ketik make gitu. Kalau di Linux itu ya, begitu ada source code di download, paling ngetiknya configure, make, sama make install. Nah, seperti ini. Sudah dua ya, ini kode, ini Makefile. Oh, satu lagi lah. Saya login satu lagi. Nah, seperti ini. Di sini saya make. Nah, sudah selesai itu. Sehingga sudah ada sebuah executable file bernama lat1. Coba saya list begini. Nah, ini lat1 ya. Kalau saya jalankan, kalau dijalankan artinya menjadi proses ya. Kalau belum itu baru namanya file. Tapi kalau saya execute dia menjadi proses. Nah, itu jumlahnya 30. Jadi char itu ya tipe data bilangan ya kita bisa jumlahkan sih. Saya mau nanya, Pak. Iya. Itu kalau yang 10 sama 20-nya dikasih single quote gimana, Pak? Char itu Single kan quote. ada, ya. Char itu kan kadang bisa dikasih single quote kan, Pak? Ya boleh. Misalnya apa dulu nih? Char, kalau char itu satu karakter single quote-nya. Misalnya saya buat huruf A ya. Huruf A gitu. Apa yang terjadi kira-kira tuh? Nah gitu. Kalau saya tinggal make aja kalau ada perubahan tuh. Hasilnya 85. Ada nggak yang bisa jelaskan kenapa 85? Kalau A-nya saya buat A gini, A besar ya. Dapatnya penjumlahannya 85. Berarti A besar itu nilainya 65 ya. A besar itu. 65 itu apa tuh? ASCII, Pak. Ya, kode ASCII benar. Iya. Iya, bagus tuh. Ya benar. Gitu. Jadi kode ASCII-nya yang dijumlahkan. Itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan atau mau dicoba dulu silahkan sebelum saya lanjut ke pemeriksaan memori. Ya Pak, dicoba dulu Pak. Ya, boleh. Pak, saya mau nanya, Pak. Iya. Soal apa tadi, Pak? Physical memory tadi, Pak. Iya. Ada nggak kemungkinan kalau misalnya physical memory tadi itu digunakan seluruhnya untuk share library, Pak? Oh, untuk share library. Jadi begini, ada jatahnya. Share library itu ada segmennya sih, tidak dipakai semua, dibagi-bagi segmen. Jadi kalau andai kata kita membuat program terlalu banyak menggunakan share library, ada kemungkinan crash seperti Pak? Oh, share library-nya terlalu banyak, tidak crash sih. Kan kalau misalnya memori kita penuh, dia akan di-swap ke hard disk. Jadi nggak ada masalah pada dasarnya, Pak? Nggak ada.
Jarang sih ada masalah gitu, kecuali memang betul-betul ekstensif ya, server terutama tuh. Bisa terjadi, terutama server. Begitu banyak proses berlangsung sampai memori penuh, hard disk juga sudah penuh. Akhirnya ya out of memory. Kalau di Linux gini yang terjadi tuh, apabila memori penuh kan, apa yang dilakukan Linux itu ada yang disebut dengan OOM killer, out of memory killer. Itu di Linux itu misalnya server ya sekian banyak proses terus memori penuh, maka si sistem operasi Linux itu akan menilai mana proses yang saya menyebutnya proses ya, karena program yang di launching itu namanya proses menempati memori, mana proses yang paling rendah prioritasnya itu dia kill tuh, dimatikan. Jadi kadang-kadang kalau memori penuh, kok proses saya di belakang layar, misalnya saya buat sebuah background service taruh di server. Oh, background service saya kok mati. Itu yang disebut dengan OOM killer, out of memory killer kalau di Linux. Seandainya betul-betul penuh ya memorinya, maka akan disortir service mana yang prioritas paling rendah, itu yang di-kill. Kecuali kalau hard disknya benar-benar penuh, tapi juga tidak ada, dia akan space kalau sampai hard disk penuh juga tidak sampai mati. Paling ada pesan no more space left on device, kadang gitu memberitahu tidak ada tempat lagi di hard disk. Gitu. Kalau memori penuh, dia OOM killer gitu. Out of memory killer namanya. Sehingga menjadi penting kalau misalnya kalau kita buat program, seringkali kita pernah dengar ini enggak, garbage collector, garbage collector gitu. Garbage collector itu kan kalau dijanjikannya sih seperti di JavaScript, di Java atau yang lain-lain yang baru lah, program-program yang baru itu kan menawarkan garbage collector sebagai keuntungan. Artinya kita tidak perlu risau kalau ada variabel tidak dibutuhkan lagi, maka otomatis dihapus gitu kan. Sebaliknya kalau menggunakan C, ini tidak ada garbage collector. Kitalah yang harus menghapusnya kalau tidak diperlukan. Jadi ada yang pro dan kontra, ada yang setuju dengan garbage collector, ada yang tidak setuju. Bagi yang tidak setuju, ingin semuanya diatur sendiri secara eksplisit gitu. Ini sudah selesai diketik atau ada masih kesulitan mengetiknya? Ada ketemu error gitu? Karena kalau tidak akan saya lanjutkan dengan pemeriksaan memori. Gimana? Ada yang masih error ngetik? Biasanya awal-awal itu agak repot ngetik. Error sana, error sini, salah direktori itu biasa awal-awal belajar. Baiklah ya, saya lanjutkan. Jadi sebuah variabel bernama A, lalu variabel kedua B, lalu ketiga C. Selama ini saya baru menyebut nilai. Nilainya A diberi nilai A, B diberi nilai 20, C diberi nilai penjumlahan A dan B. Kita belum memeriksa alamat loh. Jadi sebuah variabel itu punya dua, alamat dan nilai. Sejauh ini baru nilai. Kita periksa ya alamatnya. Saya tambahkan saja di bawah ini alamat A, simbolnya yang paling cocok saya gunakan %P kalau untuk alamat itu P kecil atau untuk simbol pointer. Lalu %P ini saya isi dengan ini. Ya, gimana?
Jadi kalau untuk alamat diberi tanda dan gini ya, ini artinya alamat. Alamat B seperti ini. Saya berikanlah selain alamat, nilai juga ya. Alamat A, persen P, lalu nilainya persen D. Ini berarti untuk nilai saya beri A gitu ya. Kemudian ini nilainya persen D. Oke, lalu ini nilainya bukan C. Nah, ini ada pertanyaan nggak dengan cara ngetik seperti ini? Jadi alamat saya gunakan persen P, ini diisi ini alamat C, sedangkan persen D diisi C gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau saya make, sudah selesai, saya jalankan. Nah, seperti itu. Ini alamatnya. Nilai A65 benar ya, ini kode ASCII untuk A besar dalam desimal. Nah, seperti itu. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, kalau enggak, ini saya ajak untuk memeriksa ini. Coba lihat polanya itu. Kalau cara deklarasinya, A dideklarasikan pertama kali, kemudian B, terakhir C. Kalau dilihat dari alamatnya, ini yang angka besar paling kiri yang saya highlight ini abaikan saja. Ini kan sama ya. A maupun B maupun C kan sama angka besarnya ini. Yang berbeda kan ini. A mendapat alamat F, B dapat alamat E, C dapat alamat D. Itu polanya gimana tuh kelihatannya? A pertama kali dideklarasikan, ini paling atas ya, mendapat alamat F. B yang kedua mendapat alamat E, C yang terakhir dideklarasikan dapat alamat D. Kalau ditambah satu lagi char D, kemungkinan kalau D dapatnya apa? C kali ya. Jadi makin mundur. Jadi kalau saya lihat dari sini, mundur kan alamatnya. A yang pertama kali dideklarasikan diletakkan di F. B yang belakangan mendapat E. C mendapat D terus gitu. Jadi pengalamatannya mundur. Kelihatan nggak ini ya pengalamatannya mundur nih? Dari F, D, sama DF itu berapa kalau bilangan desimalnya? 15 ya. Ini dapat alamat 15, B dapat 14, C dapat 13. Kalau setelah C ini saya declare lagi D, ya delta D, alamatnya kemungkinan dapatnya C tuh. Jadi semakin kecil alamatnya, mundur gitu, bukan maju.
Kalau pernah belajar mikroprosesor atau mikrocontroller, ini tanda-tanda apa nih? Alamat memori di mana tuh? Kalau yang pengalamannya mundur gitu. Itu di stack ya. Kalau kita meletakkan di mikroprosesor itu ada yang disebut dengan stack, itu kan pengalamannya gitu. Jadi bilangan pertama yang disimpan itu diletakkan paling dasar. Bilangan yang belakangan itu di atasnya, topnya gitu ya. Terus gitu. Itu namanya penempatan di stack. Pak, mau nanya Pak. Iya. Berarti semua variabel itu bakalan defaultnya bakalan disimpan di alamat yang kayak stack tadi ya Pak? Tergantung mendeklarasikannya ya. Kalau mendeklarasikannya seperti ini berarti letaknya di stack. Nanti kalau minggu depan kita belajar lagi, ada cara meletakkan data selain di stack. Kalau caranya seperti ini, char A, char B, char C, atau bilangan bulat X gitu kan, atau string B gitu, itu akan diletakkan di stack. Nanti bisa ditelusuri loh kalau kita pengen lihat ini di mana, di stack atau di tempat lain, itu bisa ditelusuri nanti setelah ini selesai diketik lah, saya bisa ajak menelusuri lebih jauh. Tapi pastikan dulu ya yang lain masih ada yang error gak ngetiknya nih. Kalau sudah bisa baru saya lanjutkan. Pak, saya pernah jumpa Pak, pengalamatan di stack itu ada yang maju Pak. Oh, ada yang maju ya? Iya, jadi masalah itu Pak. Untuk program untuk memprogram. Mungkin bukan maju sebenarnya sih. Barangkali scope-nya ya. Jadi dalam pemrograman kalau di C ya, entah kalau bahasa lain. Kalau dalam C itu ada yang disebut scope. Jadi kalau misalnya masuk ke dalam sebuah scope, lalu kita sudah menumpuk alamat memori gitu ya, sampai banyak, lalu keluar dari scope, itu kan kalau di YouTube saya itu kan ada assemblernya itu. Stack-nya akan dipulihkan lagi. Jadi seolah-olah alamatnya itu kayak maju gitu. Nanti itu belum di. Iya Pak, kayak lokal variabel sama global kalau dikeluarin kayak gitu Pak. Ya. Nah, ya. Bagaimana ini? Sudah bisa atau masih ada yang error? Kalau tidak saya lanjutkan lagi. Nah, untuk menelusurinya satu demi satu, ini saya bisa bantu menggunakan seperti saya sebutkan ada debugger ya, GDB. GDB debugger. Caranya saya cek dulu saya punya GDB belum nih di server saya nih. Ini saya sedang kerja di server GDB. Sudah ada. GDB sudah ada, berarti di sini di makefile ketika area compile ini saya tambahkan nih -G supaya bisa didebug. Saya tambahkan G itu ya. Ini jadi ada perubahan di makefile bagian main O ini ya, target main O saya tambahkan -G, G kecil tuh. Sehingga saya bisa make, sudah selesai. Nah ini serunya kalau sudah ada debugger ini. Saya bisa jalankan kayak gini lah. GDB, coba saya list dulu ya. Ini nama executable-nya lat1, ini executable ada tanda X ini ya. Oke, berarti GDB lat1. Nah, seperti itu. Kemudian saya buat layout SRC. Seperti ini. Oh, no source available. Oh, kok nggak ada source-nya available. Coba dulu. Ini sudah di make belum nih? Make sudah. Terus GDB lat1. Terus list. Seperti itu. Kalau saya tekan L di list seperti ini.
Kemudian saya pasang breakpoint B, breakpoint untuk berhenti ya. Karena kalau saya jalankan run saja langsung, ini. Kalau saya jalan run, dia tidak berhenti sampai selesai gitu ya. Coba saya pasang break dulu di sini. List. Mana dia? S19 line. Coba saya pasang breakpoint-nya. Coba quit-nya mana? Saya pasang salah nih. List, oke. Saya pasang breakpoint-nya di baris berapa enaknya ya? 5, baris 5 ini pertama kali di sini. 5, kemudian running, ya berhenti di situ ya, berarti di baris ini nih. Ini 10, kemudian saya jalankan next. Saya jalankan next. Jalankan lagi. N itu artinya next, lanjut ya. Ini. Terus, ya. Nah ini sebelum keluar nih, sebelum return ya. Saya bisa lakukan ketik begini, info. Kalau saya ketik info procs gitu, info procs. Nah, ini yang muncul nomor proses. Nomor proses sekarang ini yang sedang jalan adalah 16451, 16.451. Lalu ini kan alamat-alamat memorinya ya. Lalu saya bisa pasang info proc mapping. Seperti mapping. Coba bisa lihat nggak di sini nih. Ini kan alamatnya angka terakhir E4DF ya. Nah, ini berada di area spek di sini. Nah, ini dia di sini areanya. Semuanya tadi alamatnya di sini kalau diperhatikan ya. Kalau kita cermati satu-satu itu kan dia angka besarnya ini 7FFFFF gitu ya, menyisakan 3 angka terakhir. Ini cocok dengan pola ini. Oh, iya. Ini E4D terakhir. Berarti antara ini, daerah ini. Nah, gitu. Kita letakkan di daerah stack, bisa kelihatan ya itu ya, stacknya ya. Di situ diletakkan di sini. Nah, kalau di programmer Java yang pakai new gitu ya, new apa, lalu C++ juga pakai new, ini letaknya di sini, di heap ini. Di sini letakkannya. Tapi kalau di C, saya gunakan seperti ini, letaknya di stack sini. Atau kalau di C++, konstruktor yang konstruktor bukan di heap, itu kan ada 2 cara. Kalau di C++ mengkonstruksi objek, boleh di stack, boleh di heap. Sini, heap, atau di stack. Sekarang semuanya berada di stack tuh. Sampai sini ada pertanyaan? Atau saya ulang lagi ya? Saya ulang lagi. Coba. Oh, sini nggak bisa di ini katanya. Coba mungkin di ini harus yang G-nya di atas ini mungkin G-nya. Bukan di compile tapi di link. GDB lat 1. Layout SRC no source available. Kok gitu ya? Dan terus layout SRC. Kok nggak ada source-nya? Coba no source available itu coba sini.
ada. Nah, GDB lat 1, lalu saya list, tekan L. Nah, seperti ini. Kemudian saya pasang breakpoint di 5, baris 5, coba. Kemudian running, di 10 nih, ya. Situ. Kemudian kalau lanjut berarti tekan N, artinya next. N lagi next, N lagi next. Terus. Nah, sampai sini saya bisa info proc mappings. Nah, itu dia. Kelihatan ya alamatnya, ini alamat disk. Jadi A mendapatkan F, alamat F di sini. Kemudian B mendapat E. Sedangkan C dapat alamatnya D, jadi pengalamatan mundur. Nah, ada yang ditanyakan nih? Ya. Jadi poinnya sekarang ini saya tunjukkan bahwa cara mendeklarasikan seperti ini berarti menempatkan variabel di stack sini ya. Nah, ini. Pernah lihat program Crash nggak? Crash programnya apa namanya? Mati lalu ada kata-kata itu segmentation fault gitu. Atau stack overflow. Itu berarti meletakkan datanya di luar segmen karena ada batas. Semacam stack itu ada batasnya sekitar, nanti bisa diperiksa ya. Kalau saya 64 bit itu sekitar 8 megabyte lah ukuran stack tuh. Kalau dipaksa mengisi lebih dari 8 megabyte, nanti ada segmentation fault errornya. Berarti kalau misalnya ada segmentation fault itu bisa ditanggulangi dengan memindahkannya ke heap berarti Pak? Nanti lihat kasusnya, nanti ada pro dan kontra antara penggunaan stack dan heap. Jadi tidak hanya overflow itu, segmentation itu tidak hanya masalah berlebih memori ya. Tapi tanpa sadar kadang-kadang kita mengisi data di apa namanya lebih tepat istilahnya itu ya. Tahu istilah nul nggak? Nul gitu, pointer ke nul, menulis alamat di area nol gitu. Itu programmer seringkali terjebak di error itu. Jadi pointernya itu, penunjuknya itu belum diberi nilai sehingga menunjuk alamat nol, lalu diisi dengan bilangan di sana. Itu pasti segmentation fault. Itu juga kasus juga. Selain penempatan memori berlebih. Tapi kalau stack 8 megabyte, coba saya tunjukkan di sini ya batasnya ya. Kalau batasnya itu di sini ada ulimit namanya, ulimit. Ulimit semuanya saya lihat minus A all. Nah, ini ada stack size nih. Tuh. Stack size 8.000 kilo, 8 mega ya, 8 megabyte stack size. Nah, di situ. Jadi kalau misalnya membuat program array gitu kan, array yang panjang, besar datanya, nanti jangan diletakkan di stack sih. Cuma stack itu cepat alokasinya. Alokasinya cepat, penempatan. Kalau pernah belajar mikroprosesor kan ada perintah yang kita nge-move data ke satu alamat langsung ya. Move AX, bilangan itu kan satu langkah, satu perintah selesai kan. Tapi coba kalau menggunakan indirection di mikroprosesor itu.
kita punya indirect lalu diisi bilangan, itu stepnya lebih panjang. Jadi keuntungannya stack itu cepat meletakkannya, juga kita tidak perlu melakukan pembersihan memori ketika keluar dari scope. Ini scope-nya mana nih? Ini kan ada tanda kurung kurawal ya. Buka lalu kurung kurawal tutup, ini disebut dengan satu scope nih. Kurung kurawal ini. Kurung kurawal lalu kurung kurawal ini satu scope. Kita tidak perlu khawatir bahwa memorinya bocor atau memorinya bertumpuk gitu keluar dari scope ini, tanda kurung, memorinya penuh, tidak perlu khawatir karena sudah otomatis dihapus dari memori. Itu namanya alokasi memorinya otomatis ya. Ketika masuk scope ini, ketika masuk scope tanda kurung buka kurawal ini sudah otomatis stack itu dialokasikan. Dan ketika keluar dari scope tanda kurung keluar ini, stack-nya juga otomatis dipulihkan. Nah, jadi tidak perlu khawatir dengan alokasi memori, tetapi itu tadi hanya 8 MB. Nah, Pak, andai kan misalnya kita udah buat program nih Pak, udah jalan programnya, iya. pas di tengah jalan tuh dia segmentation fault Pak. Iya. Tapi kan sebelum segmentation fault itu kan data udah tersimpan di memori Pak. Iya. Kan kalau segmentation fault itu kan berarti nggak selesai sampai di akhir scope itu enggak. Itu iya. data yang tersimpan tuh dihapus atau gimana Pak? Iya, kalau masih di memori itu sudah hilang. Walaupun kita nggak selesai scope-nya gitu Pak. Iya, karena kan segmentation fault itu mengakhiri proses kan. Jadi gini, ketika program di launching kan disebut proses kan. Sistem operasi memberi jatah memori. Ketika program berakhir, proses berakhir, itu memorinya itu didealokasikan, sudah dihilangkan untuk melayani proses lain gitu. Karena prosesnya berakhir. Kalau proses berakhir hilang. Kan seperti walaupun di heap, Pak. Iya, sama. Walaupun di heap, karena kan semua itu peta memori kan. Itu kan ada heap, ada stack, itu kan alokasi atau peta memori ketika sebuah proses di launching, ketika proses berhenti itu dihapus. Soalnya kan kalau di heap itu kan dia harus kita freekan secara manual untuk mendealokasikan memori di heap gitu kan Pak. Jadi kalau misalnya ada crash itu dia walaupun nggak selesai dia tetap dihapus berarti ya Pak. Karena prosesnya udah selesai. Iya, tetap dihapus karena prosesnya exit tuh. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau enggak saya yang bertanya nih. Kalau melihat alamat ini, bilangan A diletakkan di F. Bilangan B diletakkan di alamat E. Lalu bilangan C diletakkan di alamat D. Ini alamatnya kan beda 1 ya. Antara D ke E kan jaraknya 1. Ini 1 byte nih. 1 laci bedanya 1 byte. Berarti ukuran char itu berapa byte nih? 1 byte, Pak. 1 ya? Ya. Ini kelihatan dari sini kan. Ini F, ini E, ini D. Ukurannya 1 byte. Coba aja saya tambahkan nih. Di sini print F ukuran char. %D bisa nggak ya? Size of char gitu ya. Pakai kata if you really want to write. Oh. Oke. Kemudian saya make lagi. Oh, harusnya pakai long integer itu long unsigned. Berarti bukan pakai D, ini apa? LD gitu ya. Nah, ya, ini pakai %LD karena tipe datanya long unsigned. Sudah, lalu saya jalankan. Nah, benar ukuran char itu 1 byte. Nah, gitu ya.
Jadi kalau misalnya program kita beroperasi dengan rentang antara -128 sampai 127 atau 0 sampai 255, baiknya menggunakan char gitu, karena cuma 1 byte tuh. Nah, gitu. Nah, bagaimana kalau saya ganti dengan ini? Char ini saya ganti INT. INT itu kan bilangan bulat juga. Nah, ini saya ganti nih. INT ya. Lalu size of-nya saya gunakan, daripada mengubah-ubah itu saya gunakan aja variabelnya A. Apa ukuran A. Nah, ini. Saya ganti dengan bilangan bulat. INT itu bilangan bulat. Oke, nah kemudian saya make. Nah, ini sekarang berubah situasinya ya. Bilangan A letaknya di C, bilangan B letaknya di 8, bilangan C letaknya di alamat 4. Ini terpaut berapa bytes tuh? 4. Iya, 4 ya. Benar ya, karena ukurannya juga bukan ukuran char ya, ukuran integernya. Salah saya buat. Ukuran INT. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau char 1 byte, integer 4 byte. Nah, jadi kalau integer 4 byte. Apalagi kalau embedded system atau kita memprogram Arduino yang memorinya terbatas. Itu sudah betul-betul harus hemat memori ya. Perangkat-perangkat itu macam Arduino, ESP32 gitu kan, yang memorinya terbatas, itu challenging tuh, menantang kalau proyeknya cukup besar. Itu akan berebut memori. Nah, Pak Dul, ya. Oh iya Pak. mungkin perlu diskusi aja Pak Dul, mau apa tuh diulang lagi. Mungkin tadi kan nampak satu aja nampak yang aktif tuh. Jadi Iya. mungkin Iya. bengong juga mungkin itu, jadi coba Iya. berinteraksi dulu. Ya, silakan ya. Ada yang bertanya tentang ini? Ini Ayo jadi cara silakan tadi tuh. mendeklarasikan. Mungkin ada istilah-istilah pun mungkin belum ngerti, belum ini kan. Nah, itu ada integer tadi, ada char, ada byte. Nah, itu tadi kawan itu dia bisa menangkap yang lain gimana coba. Iya. Bagaimana Ya silakan yang lain bertanya, ini nggak usah takut ya. Kalau ada yang nggak tahu, baiknya ditanyakan. Kalau Pak, dalam saya mau belajar, nanya Pak. ya. Pertanyaan krusial tapi Pak. Oh iya iya. Kalau dicari itu katanya kan 1 byte. Iya. Di in 4 byte. Iya. Ya, otomatis alokasi memori char lebih sedikit. Iya. Nah, char bisa kasih angka juga. Range-nya berbeda. Ya,
Kan kita pakai integer apa Pak? Apa nggak sih char itu sendiri untuk operasiin angka Oh, karena memori alokasinya lebih sedikit. ya kehati-hatian programmer sih. Kalau saya sendiri, kalau saya ya, saya akan mengukur nih kalau variabelnya tidak terlalu besar, tidak akan melewati 255. Kalau saya sih menggunakan char. Barangkali karena kurang informasi saja, karena orang kan banyak yang menganggap char itu karakter untuk teks, string, ABC, itu bilangan. Kalau kita buka-buka kode source code-nya project open source, itu banyak yang menggunakan. Mungkin informasi aja, keliru informasi ya, dikiranya bilangan itu INT, kalau char itu karakter string, semula kan begitu. Padahal tidak harus. Ini adalah data 2 byte. Ada lagi, kan char 1 byte kan, integer 4 byte. Ada satu lagi 2 byte. Ada tipe data 2 byte itu. Tapi itu nanti karena membutuhkan header di sini, tambah header untuk tipe data 2 byte. Itu ada. Namanya integer 16 bit. Kan kalau 2 byte kan 16 bit ya. Jadi kalau byte itu adalah 8 bit kan. Jadi tipe datanya adalah char atau juga kalau ada simbol namanya INT8. Kalau saya buka kodenya itu, kodenya database server, saya pernah lihat-lihat itu mereka pakai simbol itu. Untuk 8 bit mereka tidak buat char tapi INT8. Sama sebetulnya. Kemudian ada lagi INT16 2 byte, ada INT32 itu ya 4 byte. Ada INT64 ada. 64. Ya Pak, mau nanya lagi Pak. Iya. Itu kan ya Kak, Bapak bilang tadi ada 2 byte, 4 byte dan lain-lain. Itu kan kayak short in, long in, big in gitu ya. Terus selain dari range-nya, selain range banyaknya angka yang bisa ditampung dan perbedaan memori, apakah ketika pakai long in dan short in itu dari kecepatannya ada perbedaan apa enggak Pak? Atau perbedaannya cuman di range-nya doang? Kalau kecepatan gini ceritanya. Jadi ini ya kalau misalnya, iya bagus pertanyaannya tuh, menarik tuh. Jadi Ya kalau secara teori, kalau yang lebih kecil byte-nya udah pasti lebih cepat ya Pak? Iya. Nah, itu udah secara teorinya gitu. Iya. Kalau seandainya nggak bakalan mencapai batas atas yang kita pakai memori, mereka bisa nge-cover semuanya. Apakah di situ tetap ada perbedaan gitu? Nah, jadi kalau di prosesor di sistem operasi itu ada namanya disebut dengan optimisasi. Jadi kalau ada, kan begini, setiap ambil data ke memori kan bukan 1 byte ya. Jadi prosesor ngambil data ke memori itu cara ngambilnya bukan 1 byte kayak gitu dia. Sekali ambil itu 4 byte, ada juga yang 8 byte. Sekali ambil tergantung lebar register dalam prosesor. Kalau ada pernah belajar mikroprosesor tuh. Jadi sekali ambil itu bukan 1 byte, taruhlah 4 byte sekali ambil kan. Nah, kalau ada bilangan integer dan ada bilangan, anggaplah sekali ambil 8 byte. Iya, integer kan 4 byte, sedangkan char 2 byte. Cara meletakkannya tuh bukan integer 4 lalu 2 gitu kan. Tetapi akan di padding tengahnya. Akan diselipkan 2 byte kosong supaya sekali ambil kedua-duanya terambil ke memori sama cepatnya. Karena kalau membutuhkan 2 langkah untuk ngambil data itu kan lambat bagi prosesor. Jadi ada optimisasi seperti itu. Kalau ukuran datanya lebih kecil ya jelas sih lebih cepat daripada kalau kita misalnya tipe datanya sangat besar kan. Kan ada tipe data yang ukurannya 8 byte ada kan ya? 8 byte. Itu berarti kalau untuk penjumlahan berapa kali ambil tuh? Kalau prosesornya ngambil sekali 4 harus 2 kali 4. Nah, kecepatannya ya itu tadi, apakah semua bilangan itu bisa tampung dalam register prosesor sekali ambil gitu.
Oh, yang lain mana nih? Ayo diskusi lagi nih, seru nih anak nih. Yang lain mungkin dah, coba dulu. Iya. Dari dasar ini tanya dulu semua, dulu. Jangan sampai maju aja nanti. Sudah dicobakan semua itu? Gimana? Nggak ada yang jawab. Sudah, Pak. Semua Ya. semua langsung dicoba kan? Iya. Udah ngerti ya? Kalau nggak nanya berarti ngerti, ada kemungkinan nggak ngerti atau nggak ngerti sama sekali. Gimana? Jadi kita lanjut aja, nyatanya kan siapa tadi itu? Sudah Pak, sudah dicoba Pak. Ya, yang lain tuh. Kamu suara kamu aja dengar tuh. Kasihlah kawan. Gantian supaya semua merata dapat gitu. Nanti kamu. Jadi Khalil mana ini mahasiswa ini kalau nggak disapu enggak lo mengeceknya, disapu lo cek. Nah, coba dulu ya. Nggak. Iya. Mau diimbau lo ya. Iya. Di absen, Pak dosen. Wah, ada Pak Aswilbur tuh. Pak Aswilbur tuh kalau enggak buka layar saya suruh kick aja nanti itu ya. Iya. Bukan, layar mati seorang. Takut dengan Pak dosen. Wah. Iya. Pak dosen galak. Iya, betul tadi ya. Coba saya pakai short nih. Short bisa juga. Short itu bilangan 2 byte. Aldi mana Aldi nih? Saya, Pak. Nah, abangmu saya nih. Pak Zul yang manggil nih. Iya, Pak. Saya Pak tadi, Pak. Bukan Bang Zul. Udah ngantuk kamu dia. Enggak, Pak. Lagi di jalan, Pak. Mau ke Padang, Pak. Oh iya, hati-hati ya, jangan. Oh itu bahaya tuh ya. Nah ini kalau short, ya benar 2 byte dari C ke E, dari A ke C dan C ke E itu 2 byte short. Nah coba itu keterangan itu kenapa 2 byte tuh jarak itu coba siapa yang bisa menjelaskan? Gini. Itu tadi, coba tadi itu kata Pak Dul itu jarak itu katanya tadi ada 4 byte. Ada 1 byte. Nah, sekarang ini 2 byte. Nah, coba siapa yang bisa itu? Jarak itu bagaimana cara ngitungnya itu jarak itu? Kan sudah belajar dulu bilangan heksa, bilangan apa itu kan heksa itu coba. Nah, tadi si Khalid tadi tahu udah cepat kan. Nah, yang lain gimana? Ya Khalid, mana kau Lid? Nama kamu enggak ada wajah kamu Lid. Kau orang Batak kau tunjuk mana wajah kau? Itu Pak, laptop saya nggak ada kameranya Pak. Waduh. Laptop saya nggak ada kameranya. Kau minta belajar sama Pak Bro Yadi nanti masang kamera sendiri ya. Iya. Siap Pak. Nggak ada webcamnya Pak, laptopnya Pak. Oh ya nggak apa-apa. Ya Pak. Ya. Untung aja suara kau aku dengar, kalau enggak kukik juga kau. Yang lain nggak ada suaranya gimana nih? Siapa nih coba tadi itu Pak Abdul Yadi menerangkan itu, tengok tuh antara E, C, A itu katanya itu tadi 2 byte. Nah, gimana itu maksudnya? Kan berarti kan nggak ngerti tadi itu kan? Enggak saya. Nah. Kurang bekalnya ya. Jadi itu nanti kalau berlanjut terus kita ini nanti tambah nggak ngerti kan? Iya. Nah, coba cari sebentar juga siapa yang bisa. Habib mana Habib? Bib. Mana wajahmu Bib? Yang selalu menanyakan konversi mata kuliah apa itu namanya itu. Nah, Habib Khairullah. Nggak ada, Bis.
Habib Hairullah, ini ya. Gimana itu, Bib? Bagaimana cara itu kok bisa dikasih diterangkan sama Pak apa tadi itu jadi itu katanya 2 byte. Error ya. Aduh, tadi layarnya kameranya error. Sekarang mic-nya pula error. Ah, iya. Aduh. Ya, enggak apa-apa. Bisa dituliskan di chat itu coba jawab. Bisa juga kalau saya tanya itu kan. Sebentar Pak Dul ya, kita cek nih Pak Dul. Iya. Pelan-pelan Pak Dul. Oh iya. Ada si mana ini? Susan mana Susan? Nggak ada suaranya Susan. Susan ini mic-nya error juga. Saya panggil kok nggak jawab. Yunita gimana Yunita? Apipah Yunita. Iya Pak, saya. Kalau ada si apa tadi itu di dekat kalian si Buan tadi coba tanya sama dia. Si Buan di mana kau? Aku di situ Pak, di kedai Pak. Oh nggak ada kawan kau dekat situ? Nggak ada Pak, solo aja Pak. Nah, besok kau gabung dengan grup itu ya, jangan kau sendiri-sendiri aja. Jadi jangan mansur ya. Baik Pak, baik Pak. Kita kalau dapat maju bersama ini ya, bagus kalau ada kamu aktif, yang lain tuh bisa. Siapa yang lain nih? Nggak ada ini nampaknya ya. Gimana nih, Pis? Iya, Pak. Gimana itu aja nggak tahu orang nih. Gimana itu, Pis? Itulah, Pak. Mungkin lagi proses, Pak. Ya, Anda itu cobalah. Ada yang dekat-dekat situ coba diskusikan sebentar kan. Coba tengok bilangan belajar tengok bilangan heksadesimal ulang lagi coba lihat sebentar jangan. Nah, ini Aldi. Nah, itu Aldi menjawab itu tengok tuh dia bikin apa ditukar kan. Mungkin perlu dibantulah Pak Dul sedikit Pak Dul. Bagaimana apanya Pak Dul? Tadi sedikit dibalikkan sedikit Pak Dul. Iya. Jadi kan kalau perhatikan ya. Memori itu satu alamat memori itu diibaratkan satu laci kan ya. Satu alamatnya memorinya sendiri kan bisa dianggap lemari lah, lemari bertingkat vertikal gitu kan. Lalu punya laci, satu laci itu satu alamat memori. Di dalam laci itu ada 8 bit atau disebut 1 byte gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini ada bilangan C ya, menempati alamat 1A ini bilangan yang ke kiri yang banyak ini karena antara A, B dan C sama. Ini kita tidak perhatikan dulu ya karena sama ini angka besarnya. Ini kan makin ke kiri kan bobotnya makin tinggi kan. Ini sama semua A, B, dan C. Yang membedakan adalah angka terakhir. Jadi kita cukup fokus ke angka terakhir aja. Kalau A kan 10 kan. Berarti bilangan C itu menempati 1A dan 1B kan. Nah, jadi bilangan C itu yang nilainya 85 hasil penjumlahan A dengan B itu menempati alamat memori
A dan B. Kalau desimalnya ya berarti 10 dan 11 ya, A kan 10, B itu 11. Sedangkan variabel B yang nilainya 20 karena tipe datanya short, untuk menyimpan 20 perlu 2 alamat memori, yaitu C dan D. Berarti 12 dan 13. Sedangkan A ini menyimpan nilai 65 karena dideklarasikan sebagai short, berarti disimpan di alamat memori E dan F gitu ya. Gimana, ada pertanyaan sampai ini? Tentang alamat memori itu, jadi satu alamat itu isinya 8 bit atau 8 byte gitu ya. Jadi mungkin yang ini tolong perhatikan itu tadi. Jadi itu ada alamat. Apa itu? Jadi ada alamat, ya kan? Nah itu ada alamat. Nah, itu kan ada isinya kan itu. Di alamatnya tadi itu. Nah, itu yang perlu kalian apa itu pahami dulu ya. Jadi alamat itu punya nomor. Nah, itu. Coba ada apa lagi? Komentar coba. Udah ngerti, udah bisa itu kalau ditanya lagi besok itu. Pak, saya mau Pak, memperjelas Pak. Nah, Ya. coba. Mungkin supaya lebih memperjelas, coba ketiga variabel itu tipe datanya dibedakan Pak, supaya nampak tanggal-tanggalnya Pak. Oh iya ya. Itu lebih jelas Iya, nanti. gimana kalau kita buat beda-beda? Kita kan sudah punya INT, short, dan char. Misalnya A short ya, kemudian B-nya char, kemudian C-nya INT gitu ya. Ini ya. Iya Pak, supaya kalau yang tadi kan cuma sama aja semuanya, jadi loncatannya Ya. jelas. Tingkatannya jelas. Beda. Ini ya. Jadi A bertipe short, B bertipe data char, dan C bilangan INT, integer. Sehingga kalau di lat 1, coba saya taruh di sini. Nah, seperti ini. Berarti di sini C menempati alamat 8. Saya ambil angka terakhirnya aja ya. Kemudian B menempati D. Dari 8 ke D ini berapa ini? D itu 13 ya. Ah, ini nih menarik nih. 8 ke D. Itu terpaut di 8 ke D itu 5 ya, 5 byte ya. Bukannya 4 ya, 5. Meskipun tipe datanya 4 byte. Itu tadi seperti saya jelaskan itu yang dinamakan dengan ada sisipan alamat memori supaya mempercepat pengambilan data dari memori ke prosesor. Maka ini sebetulnya seharusnya kan 8 kan berarti 8, 9, A dan B kan. Tandanya bilangan C itu integer, berarti kan harusnya alamat memori yang ditempatinya itu 8, 9, A, sama B kan. Kemudian seharusnya variabel B ini seharusnya di alamat C loh ini. Seharusnya ini. Tapi dia diletakkan di D. Ya, B itu adalah char diletakkan di D. Sedangkan ini E adalah short, berarti dia menempati E dan F. Gitu kan. Kalau kita lihat dari sini, ini genap loh. Susunannya ini genap berapa? 16 byte ya. Kalau kita ukur dari C sampai A ini. A kan terakhirnya berarti AF nih, karena 2 byte AE dan AF terakhir. Lalu C-nya sendiri A8. Itu antara yang menarik di sini dari C ke B ini seolah-olah terpaut 5 byte kan. Padahal sebenarnya dia disisip itu. Disisipkan satu celah itu supaya mempercepat kerja prosesor waktu memungut data. Itu disebut dengan padding, byte padding. Padding itu apa ya? Menyisip gitu. Kalau kita gini lah bayangkan kalau kita ngetik di Microsoft Word kan.
pernah nggak bikin paragraf yang justify itu? Kiri dan kanannya rata. Itu kan di tengah-tengah kan disisip spasi kan. Ada yang melar gitu ya. Ada yang memanjang spasinya, jarak antar kata jadi tidak sama. Sekedar untuk meratakan sisi kiri, sisi kanan. Seperti itulah. Jadi perumpamaannya seperti paragraf yang justified kiri dan kanan. Demikian pula ini. Jadi dari 8, 9, A, B itu bilangan bulat, C itu disisipkan kosong, baru kemudian ini bilangan B dapat alamat D, lalu ini E dan F. Iya benar. Jadi semuanya 8 byte. Coba aja kita cek alamatnya. 8 untuk bilangan C berarti menempati memori 8, 9, A, dan B. Lalu C adalah kosong, kemudian ada D untuk bilangan D berukuran 1 byte, dan A berukuran 2 byte. Berarti A berada di E dan F. Kalau kita lihat keseluruhannya, ini menempati 8 byte pas. Nah, itu kenapa disisip supaya prosesor sekali ambil. Karena register saya kan 8 byte nih, CPU yang 64 bit nih. Jadi supaya sekali ambil semua itu ada disisip tengahnya. Satu byte ya disisip, yaitu di alamat C ini. Ini C disisipkan di antara alamat C ini dari 8 ke D ini. A8, A9, AA dan AB itu ditempati oleh variabel C. AC adalah kosong disisip, lalu AD untuk variabel B, dan AE dilanjutkan AF 2 byte itu untuk variabel A, gitu ya. Nah, itu. Jadi itu yang saya sebut tadi tentang optimasi itu, karena prosesor memungut data dari memori kan bukan satu keping gitu, itu jadi lama. Tapi sekali ambil, kalau prosesor saya berarti sekali ambil 8 byte. Prosesor sebelumnya yang 32 bit itu sekali ambil berapa? 4 byte. Sekali ambil 4 byte. Sekali ambil 4 byte berarti sekali ambil 4 alamat memori. Kalau 64 bit sekali ambil 8 alamat. Iyalah, karena satu alamat isinya 1 byte, jadi kalau diambil 8 alamat tentu saja jadi 64. Jadi disebut 8 byte kan. 8 alamat memori itu 8 byte. Jadi dalam pikiran kita selalu berpikir bahwa satu alamat memori itu isinya adalah 1 byte. Nanti kalau ada yang bertanya, kalau begitu bagaimana nyusunnya Pak? Kalau misalnya satu variabel perlu 2 byte misalnya. Apakah bilangan besar dulu baru kecil atau kecil dulu baru besar gitu kan? Itu terjadi perbedaan untuk prosesor yang bermacam-macam. Ada prosesor yang menganut bilangan besar dulu diletakkan baru bilangan kecil. Ada yang diletakkannya kecil dulu. Misalnya contoh ini nih, yang variabel A ini. Variabel A itu nilainya 65 tuh. Lalu diletakkan dalam 2 alamat memori, pasti salah satu alamatnya berisi nilai 0 nih. Karena 65 kan sebenarnya cukup 1 alamat memori. Sedangkan A diberi alamat AE dan AF. Salah satu alamat, entah AE, entah AF, itu pasti 0 nilainya. Nah, tinggal lagi prosesornya. Ada prosesor yang menganut katanya 65 dulu, baru 0. Ada yang berpikir tidak, 0 dulu, baru 65 meletakkannya. Itu terjadi perbedaan. Yang jadi persoalan, bayangkan kalau komputer yang prosesornya Macintosh dengan prosesornya Intel yang berbeda cara mengurutkan, lalu berkomunikasi lewat jaringan, terjadi kebingungan nggak tuh? Diberi bilangan kan, yang satu katanya bilangan bobot besar dulu baru yang kecil, yang Intel katanya bobotnya kecil dulu baru besar. Lalu kedua komputer bertukar data pakai jaringan, itu gimana tuh ceritanya tuh? Bisa salah paham ya? Nah, tapi itu sudah ada solusinya, sudah ada. Prosesor Intel sekarang udah canggih, Pak.
yang terbaru itu dia mengutamakan bisa grid change, Pak. Yang mana yang bakalan dikerjakan dahulu? Baru artikel doang sih, Pak. Maksudnya cara mengurutkan ini, cara meletakkan data di memori. Berarti Kalau setiap misalnya- prosesor itu beda cara ya, Pak? Iya. Kan gini, misalnya ya kalau kita menjumlahkan bilangan kan. Kalau kita menjumlahkan bilangan, itu yang dijumlahkan satuan dulu atau puluhan dulu. Biasanya satuan dulu dijumlahkan, lalu lebihnya dilimpahkan ke puluhan kan ya. Jadi menurut orang-orang di Intel, kalau gitu cara meletakkan memori bilangan bobot rendah dulu dong, baru bobot tinggi supaya kalau ada aritmetika lebih cepat kan. Kata orang ininya, orang dari Macintosh-nya beda lagi. Oh, harus bilangan besar dulu baru ke kecil. Nah, ketika dua prosesor itu terjaring dalam network, misalnya berkirim data, lalu gimana tuh? Lalu ternyata yang menang si Macintosh. Standar di jaringan kalau kirim data lewat jaringan itu, anak-anak TKJ biasanya nih kan, teknologi komunikasi jaringan. Itu standarnya adalah bobot besar dulu baru bobot kecil. Artinya kalau saya kirim data dari Intel lewat jaringan, ada konversi dulu tuh. Diputar dulu, bilangannya dibalik itu baru dikirimkan. Dan itu terjadi di tingkat driver sih, kernel itu di tingkat apa ya? Sudah otomatis terjadi di dalam sih. Kecuali kalau kita mengcoding di C itu ada C. Kalau kita bekerja di jaringan itu ada yang harus kita putar gitu bilangannya. Kalau ngirim data ke jaringan tuh. Tapi kalau kerjanya di program yang high level, bukan sih, kalau C kan low level. Kalau sudah high level, udah nggak ada persoalan. Kita tidak lagi memutar-mutar bilangan itu. Oh, menarik ya? Wah, itu dia. Ada yang menarik, ada yang pusing. Mungkin udah jam 10, Pak, udah ini. Iya. Ya. Baiklah, jadi malam ini kita sudah belajar cara mendeklarasikan variabel, ada bilangan 1 byte, 2 byte, dan 4 byte. Lalu kita sudah memeriksa alamat dan penempatan di stack ya. Nanti hari Rabu depan kita belajar tentang tadi mengetahui apakah bilangan kecil dulu atau besar dulu, bagaimana memeriksanya gitu. Itu menarik sih, itu sangat membantu dalam dalam menghadapi persoalan di lapangan, karena pernah terjadi kalau kita tidak tahu dengan persoalan itu mana dulu bilangannya, salah dalam menginterpretasi data, dan ini beneran terjadi di lapangan. Ada itu. Segara-gara salah mengerti lalu mengolah data jadi keliru. Itu bukan hanya cerita fiksi, tapi itu beneran pernah terjadi. Tapi kalau programmernya ngerti tentang tadi urutan data, itu sebenarnya nggak jadi masalah. Jadi meskipun persoalannya sepele kayak gitu, bukan sepele sih, tapi seringkali diabaikan ya, overlook namanya seringkali overlook, padahal itu penting. Jadi yang kita bicarakan saat ini adalah hal-hal yang seringkali programmer overlook, lalu kita bahas di sini gitu. Dan ini sebenarnya penting. Yalah, jadi untuk Rabu depan kita belajar cara melihat itu ya, melihat urutan data, mana dulu satuan atau besaran dulu, satuan dulu, puluhan dulu, lalu juga belajar tentang pointer ya, pointer Rabu depan. Baiklah, saya cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang mau absen ya? Ya, gimana? Pusing ya? Gimana kira-kira? Lumayan, Pak. Udah mulai ini ya. Jadi kita lihat tadi itu, kamu itu sebenarnya kan banyak hal-hal persiapan itu yang nggak dilakukan, istilah mungkin bit, byte, ya kan, 1 bit, 1 byte, nah itu diulang lagi ya kan, ya supaya kita. Kemudian nampaknya kamu kurang latihan juga ini, jadi dipadakan di sini saja. Ya, jadi mungkin besok dikasih latihan juga ini Pak Dul. Oh. Ya.
Jadi sudah itu tadi kan sudah ada materi yang akan ke depan itu mungkin sudah bisa dilihat-lihat kan, pointer misalkan. Nah, sambil mengulang ini, jadi kan kita pertemuannya malam, jam siang itu ya coba nanti kita kumpul lagi ya, jam siang nanti kita coba kumpul. Nah, supaya nampaknya kamu kalau dilepaskan sendiri tidak bisa juga belajar ya, jadi terpaksa dikondisikan juga nanti. Habis. Wah, mana? Udah kemana nih? Udah tahajud pula deh. Iya Pak, kamera apa? Mic-nya lupa dihidutin Pak. Nampaknya nggak bisa kita padakan aja Kalau ini kita padakan nih banyak waktu kita yang terbuang untuk hal-hal yang itu. Jadi mungkin perlu juga kita kumpulkan juga untuk latihan ini Boleh Pak. Ya. Nanti kan siapa Pak dari orang yang bisa bantu gitu kan? Iya. Iya, kita bikin grup kelompok-kelompoknya nanti kita coba kita latihan. Itu latihan saja, mengulang itu lagi nanti hal-hal yang itu kita sama-sama diskusikan nanti ya. Oke ya. Itu lagi dalam bentuk tugas materi dari Pak Dul. Nah, materinya udah dikasih yang itu PDF-nya itu Pak Dul. Oh, yang PDF ya. Kami bisa lihat dulu. Ada yang sudah punya, ada yang biar saya udah ada tuh. Nanti saya kasih aja. Dari Pak Dul ada sama saya dulu. Iya. Itu PDF itu versi cepat buat karena dulu dipakai untuk training di industri. Ya enggak apa-apa. Besoknya training, malamnya buat, jadi penjelasannya minim. Iya, enggak apa-apa. Nanti kan sebagai panduan awal bisa nampak juga kan. Iya. Iya. Tapi itu memang materi dipakai di pabrik loh itu. Pelatihan materi itu di industri dipakai. Iya. Mungkin itu aja hari ini kita ucapkan terima kasih lah. Nah, mudah-mudahan saya harapkan tambah inilah semangat terus ya. Ini jangan baru pertemuan 4 sudah loyo nampak ini. Atau gimana kita ini aja kita kita apa aja kita buat aja gimana nggak tahu loh Bang. Oke lah. Nanti kita itu ya sebelum Rabu itu kita ketemu lagi satu semua ya. Oke. Siangnya buat jadwalnya Bisa Pak. Baik Pak. Kita belum ada ketemu ya di itu. Ya, silakan Pak Riswanda nih, ya, silakan. Oke, perkuliahan kita hari ini kita cukupkan. Abang himbau lagi sekali lagi, jangan karena Zoom kita rekam terus Abang upload, kalian di Zoom malah kurang aktif, ngerasa pelajaran bisa diulang nanti aja. Tetap harus fokus di pertemuan Zoom. Soalnya walaupun kalian besok belajar ulang, itu enggak bakal bisa langsung nanya ke Bapak Abdulnya kayak sekarang Zoom ini. Jadi tolong difokuskan juga pas Zoom gitu. Walaupun bisa ngulang juga gitu. Itu aja sih. Oke, langsung aja pertemuan kita hari ini kita cukupkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.